Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iya na'budu wa iya nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza staka udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada siang hari Jumat yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat kita secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga hari yaumil qiyamah nanti. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya,
imtisalu awamirillah wajatina bunawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu kita menyaksikan lewat media, baik itu televisi, elektronik, media sosial dan lain sebagainya, betapa dahsyatnya serangan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel kepada rakyat Palestina. Umat Islam di seluruh dunia menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam terhadap peristiwa dan kejadian tersebut, yang telah banyak memakan korban. Ribuan nyawa manusia melayang yang terdiri dari anak-anak dan juga orang-orang tua. Bahkan infrastruktur gedung-gedung tinggi hancur rata dengan tanah. Kita prihatin dan menyesalkan peristiwa peperangan itu terjadi. Kenapa umat Islam mendukung dan membela Palestina? Dan umat Islam harus tahu kenapa umat Islam membela, mendukung Palestina. Ya, khususnya bangsa kita, negara Indonesia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Pada tahun 1962, beliau mengatakan selama kemerdekaan negara Palestina tidak diberikan kepada rakyat Palestina, maka bangsa Indonesia tetap berdiri dengan kokoh untuk mendukung rakyat Palestina merebut kemerdekaannya. Dan sampai hari ini bangsa Indonesia belum berubah sikapnya untuk mendukung bagaimana Palestina itu menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang adil dan makmur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Lalu apa kaitannya dengan umat Islam di seluruh dunia ini? Melalui perjalanan yang panjang di dalam sejarah dan tarikh Islam diceritakan bahwa negara Palestina di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam
untuk melaksanakan ibadah sholat. Dulu sebelum perintah untuk menghadapkan arah kiblat ke Masjidil Haram, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fawatli satrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Sebelum perintah ini turun, umat Islam di seluruh dunia mereka melaksanakan sholat, kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Ini sejarah penting bagi umat Islam yang harus dibela oleh umat Islam. Tidak cukup hanya sampai di situ, bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun di dunia ini setelah pembangunan daripada Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Aqsa adalah tempat transitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau melaksanakan mi'rajnya, naik ke langit yang ketujuh, dan itu ada di dalam surah Bani Israil. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah nama sebuah masjid yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka inilah yang menyebabkan umat Islam mendukung negara Palestina. Bahkan tidak sampai di situ, bahwa Masjidil Haram ada, bahkan Masjidil Aqsa merupakan tempat suci yang ketiga yang dianjurkan untuk kita kunjungi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apabila kalian ingin melakukan safar, ingin melakukan perjalanan, maka hendaklah yang akan dituju adalah Masjidil Haram. Yang akan dituju adalah Masjid Nabawi. Dan yang dituju adalah Masjidil Aqsa. 3 masjid ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita silaturahmi, kita menziarahi, dan kita datang ke tempat yang suci tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Inilah yang menyebabkan umat Islam di seluruh dunia membela dan mendukung Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka. Lalu bagaimana dengan bangsa kita Indonesia sekarang ini? Bangsa kita Indonesia berhutang budi kepada Palestina. Di saat bangsa kita merdeka, terbebas daripada belenggu penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, maka yang pertama kali yang mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia ini adalah seorang amir, seorang pemimpin, seorang mufti yang berada di Palestina. Merekalah yang menyampaikan kepada Liga Arab Mesir saat itu bahwa Indonesia sudah merdeka. Siapa yang menyampaikan? Adalah orang Palestina. Jadi mereka mempunyai jasa besar terhadap negara kita Indonesia ini, ya, untuk menyampaikan bahwa Indonesia sudah merdeka.
Lalu bagi bangsa kita yang berikutnya, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang religius, negara yang mayoritas beragama Islam. Umat Islam yang terbesar di dunia ini adanya di Indonesia. Ini penting kita sampaikan hari ini, bahwa umat Islam terbesar di seluruh dunia ini itu adanya di Indonesia. Ya, maka oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia ya telah mengeluarkan ya sebuah tausiah, mengeluarkan sebuah himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh umat Islam di dunia. Apa himbauannya? Yang pertama, mengucapkan belangsungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya atas syuhada yang telah menimpa umat Islam di Palestina. Doakan mereka, mudah-mudahan yang mati Allah jadikan menjadi syuhada, mati syahid dalam membela agama, membela negaranya, dan mudah-mudahan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendoakan kepada keluarga mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran di dalam menerima ujian, cobaan yang amat seberat ini. Kenapa? Karena ini adalah tausiah yang berkaitan dengan rasa cinta. Bagaimana umat Islam dalam cinta mencintai, dalam sayang menyayangi, dalam hal kasih mengasihi, digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama salil jasadi ilastaka udwun tada'a lahu sa'iru bisahri wal humma. Kamu melihat orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin di dalam hal kasih mengasihi, di dalam hal sayang menyayangi, di dalam hal cinta mencintai, itu bagaikan satu tubuh yang apabila satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh akan ikut merasakan sakit. Bahkan anggota tubuh itu mereka tidak bisa tenang, mereka gelisah, mereka tidak bisa tidur, dan mereka kepanasan. Nah, inilah gambaran kasih sayang di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kasih sayang di antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kenapa? Karena kita diikat oleh tali akidah, ukhuwah Islamiyah, di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Tausiah yang kedua dari Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia agar melaksanakan sholat ghaib bagi syuhada-syuhada Palestina dan membaca doa kunut nazilah, karena di dalam ancaman dan bahaya kita disunahkan untuk membaca doa kunut nazilah. Dan insya Allah ya himbauan ini akan kita laksanakan. Yang ketiga, himbauan daripada Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina,
hendaklah mereka menghentikan semua penjajahan dan peperangan itu yang tidak ada ujung penyelesaiannya, ya, sehingga terjadi gencatan senjata menjadi negara yang tenang, yang aman dan damai. Dan berikutnya tausiah dari Majelis Ulama Indonesia mendorong kepada pemerintah Republik Indonesia agar mereka proaktif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan ini adalah amanah konstitusi yang harus diperjuangkan oleh pemimpin kita hari ini. Kenapa? Karena kemerdekaan itu adalah hak bagi seluruh bangsa. Maka setiap penjajahan yang ada di dunia ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan tidak sesuai dengan pri keadilan. Ini adalah amanah konstitusi yang harus diperjuangkan oleh pemimpin kita hari ini, bagaimana berbangsa dan bernegara hidup damai, rukun, akur. Sekarang ini bukan lagi kita ingin menghancurkan suatu kelompok, bukan lagi saatnya kita menghancurkan sebuah negara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Kami jadikan kamu bersuku-suku. Untuk apa? Agar kamu saling kenal mengenal, agar kamu saling tahu di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengenal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Betapapun kuatnya kekuasaan di dunia ini, apabila manusia menolak, maka kekuasaan itu akan hancur. Badai pasti akan berlalu. Kegelapan itu pasti akan berakhir. Kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina sekarang ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka tetap memperjuangkan tanah airnya untuk merebut kemerdekaannya, sehingga menjadi bangsa yang diakui di dunia ini sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, sejahtera untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina sekarang ini. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدي في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن آونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سحمهم ووحد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la zikrullahi akbar.